melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Anak-anak ini tidak buruk dengan 1 Dodi bintang 6 tahap akhir, 1 bintang 6 tahap awal, dan 2 Dodi bintang 5 sebagai anggota tim. Mereka masih mampu menembus babak final. Gadis bernama Ling Xuan itu, sang ketua aula pernah memerintahkanku untuk menjaganya baik-baik. Tapi sepertinya dia sudah berhasil masuk final sendiri. Tak kusangka setelah sekian lama istana manusia tenggelam dalam sunyi, akhirnya muncul seorang murid sebrutal Xiaoyan. Tim wanita Ling Yun dan tim Fajar sama-sama dikalahkannya. Bocah itu benar-benar bukan sosok biasa. Di dalam sebuah rumah kayu sunyi, Xiong Yuan menatap 10 batu di meja dengan senyum kecil. 10 batu itu merekam kondisi hidup mati Xiaoyan dan 10 tim peserta. Bila ada yang terluka, batu itu akan memancarkan peringatan. Kini dari 10 batu, 8 sudah meredup. Hanya batu milik Xiaoyan dan 2 tim dari Istana Bumi yang masih bersinar. Sepertinya final kali ini akan menjadi pertarungan antara tim Xiaoyan dari Istana Manusia melawan tim terkuat dari Istana Bumi. Pertempuran para puncak kekuatan. Aku tidak sabar melihatnya. Setelah berkata demikian, Xiong Yuan segera bergegas pergi menuju 3 pegunungan besar. Tempat ujian berlangsung. Tempat itu terlalu berbahaya. Bila ada tim yang celaka, dia tak akan sanggup menanggung akibatnya. Ujian ini memiliki 3 tantangan, dan hanya pemenang setiap tantangan yang akan masuk 3 besar. Di pintu masuk pegunungan, Xiaoyan dan rekan-rekan masih memulihkan energi. Sementara itu 5 anggota tim Istana Bumi sudah lebih dulu masuk. Mereka menggunakan 3 papan kayu misterius untuk menembus batas pemisah dan langsung dilemparkan masuk ke dalam kawasan pegunungan. Pavilion Feng Xiang telah lama memonopoli tempat ini. Tetapi ironisnya, bahkan para petinggi pavilion pun masih belum memahami asal-usul batas misterius tersebut. Lebih aneh lagi, setiap kali masuk menggunakan papan kayu, para peserta tidak dipindahkan ke lokasi yang mereka pilih, tetapi ditransportasikan secara acak. Ketidakpastian ini menjadikan ujian semakin mematikan. Di mana ini? Begitu menembus batas misterius, 5 anggota tim Istana Bumi langsung tercerai-berai oleh kekuatan tak terlihat. Sebagai pemimpin, Su Yuan, murid kedua, seorang Dodi bintang 7 setengah langkah, mendarat pertama. Dengan kekuatannya, dia merasa tak ada gunung manapun yang bisa mengancam nyawanya. Dipisah, ini belum pernah terjadi. Apa yang terjadi di pegunungan ini? Dengan sikap sombong dan aura dominan, Su Yuan tampak seperti pemimpin sejati Istana Bumi. Kabut tebal mengelilinginya, menutupi pandangan hingga ia bahkan tak bisa melihat jarinya sendiri. Dia mencoba menyebarkan persepsi kekuatan, tetapi gagal. Aku harus berhati-hati. Makhluk mati yang tinggal di tempat ini masih memiliki kekuatan besar. Meski gusar tentang rekan-rekannya, terutama Qin Xin, dia hanya bisa bergerak maju. Tanpa sadar dia memasuki pegunungan Tianmu, bukan pegunungan 5 elemen. Sementara itu, Wang Zhan dan King Yu terlempar ke pegunungan 5 elemen. King Yu dengan jubah biru dan temperamen tenang, tampak seperti biksu yang jauh dari dunia fana. Kau lihat Su Yuan? Tanya King Yu. Tidak, sepertinya batas ini berubah. Rekan senior yang ikut ujian sebelumnya pernah bilang, 1 tim seharusnya dikirim ke tempat yang sama. Tetapi sekarang semuanya berantakan. Mereka setuju untuk mencari rekan lain sambil waspada terhadap makhluk mati pegunungan daerah ini yang konon jauh lebih ganas daripada di luar. Di tempat lain, Sang Wumeng, Dodi 6 bintang sempurna, muncul dari air setelah tercebur tak sengaja. Brengsek, ini jebakan. Ujian apaan ini? Dia menggerutu karena kesialan yang dia alami begitu masuk. Meski demikian, dia antusias mencari pertarungan yang menantang, tanpa sadar bahwa dia dan Su Yuan berada di gunung yang sama, Pegunungan Tianmu. Di sebuah hutan sunyi, muncul sosok perempuan anggun dengan rambut biru panjang. Dialah Qin Xin, murid King Lao, Dodi bintang 6 akhir. Seperti yang Master katakan, kita dipisahkan. Tempat ini seharusnya wilayah paling misterius. Pegunungan tak terbatas. Penguasanya pasti merencanakan sesuatu. Kali ini biar aku bongkar semuanya. Dengan tekad kuat, dia melangkah menuju jantung pegunungan. Pada saat bersamaan, di puncak pegunungan tak terbatas, di dalam gua yang dipenuhi bau darah, seorang makhluk kecil dengan senyum menyeramkan duduk di atas tungku. Di sebelahnya, terdapat 2 kuali raksasa. Satu berisi darah kental, yang lain berisi inti sihir. Datanglah, mari kita mulai pesta besar ini. Suara cekikikan menyeramkan bergaung di dalam kegelapan. Dalam sekejap 3 hari berlalu, berkat pasokan pil obat tingkat tinggi tanpa henti dari Xiaoyan, kekuatan mereka berlima sudah pulih hampir sepenuhnya. Beberapa dari mereka bahkan merasakan peningkatan signifikan dari pengalaman tempur sebelumnya. Mu Feng dan Ludi tampak telah menyentuh ambang bencana hidup Dodi 6 bintang, seolah tinggal selangkah lagi untuk menembus batas.
Kalau semua orang sudah pulih, saatnya kita masuk ke 3 pegunungan besar. Xiaoyan berdiri dan memandang 4 rekannya. Mu Feng menghela nafas panjang sambil menyeringai. Tubuhku sudah menggeliat ingin maju. Kalau bukan karena kita lagi dalam kompetisi, mungkin aku sudah coba menembus ke 6 bintang saat ini juga. Ludi tersenyum pahit. Terobosan semacam itu tidak boleh dipaksakan. Jika gagal, akibatnya fatal. Mu Feng hanya tertawa. Iya, aku tahu. Xiaoyan menoleh pada 2 gadis. Kalian berdua bagaimana? Ling Xuan mendengus manja. Hah, akhirnya kau ingat menanyakan kami juga. Tadi kami berdua mengurus 4 anggota tim Fajar dan lumayan menguras energi. Tapi ketika mengingat Xiaoyan mengalahkan Guanglu, seorang dodi 6 bintang sempurna yang terkenal brutal, dia langsung terdiam. Prestasi itu membuat keluhannya tak berarti. Kami baik-baik saja, jawab Ling Xuan akhirnya. Mo Yingying tersenyum. Tapi kau sendiri bagaimana? Kau memakai kekuatan api suci tadi. Apakah kondisimu baik? Xiaoyan mengangguk ringan. Awalnya sulit ku kendalikan, tapi kalau ada pertarungan berikutnya, Guanglu tak akan bertahan 5 menit di tanganku. Ucapannya bukanlah kesombongan belaka. Dengan api suci, kekuatannya melonjak drastis hingga mampu menindas siapapun di bawah dodi bintang 7. Kalau begitu kita berangkat. Xiaoyan melangkah menuju batu besar di depan mereka berlima. Di atas batu itu terdapat 3 cekungan kecil untuk memasukkan token kayu. Satu-satunya cara memasuki wilayah terlarang itu. Kita punya banyak token sekarang. Canda Mu Feng melihat tumpukan kayu di tangan Xiaoyan. Ling Xuan menggeleng. Yang berguna hanya 3. Sisanya akan hancur jadi debu setelah kita masuk. Mu Yingying memandang gunung-gunung di kejauhan dengan rasa tak nyaman jelas di matanya. Aku merasa misi ini bukan hanya mengalahkan binatang 5 elemen. Tempat ini menyembunyikan sesuatu. Ucap Mu Yingying. Kita akan tahu setelah masuk. Xiaoyan memasukkan 3 token ke dalam batu itu. Sekejap kemudian, batu itu memancarkan cahaya menyilaukan. 5 sosok langsung terhisap ke dalam terang dan lenyap. Di dalam lorong teleportasi, Xiaoyan merasakan tekanan luar biasa. Seolah tubuhnya diremuk dari segala arah. Tekanan ini gila, gumamnya sambil menahan nafas. Di belakangnya, sosok misterius Yinmu, bawahan kaisar hantu, muncul tanpa suara, menyeringai licik. Ada sesuatu yang menarik di dalam. Untung ada energi hantu yang melindungiku. Kalau tidak, aku tak akan bisa masuk. Ini benar-benar keberuntungan. Dengan kabut hitam yang jahat, Yinmu menyusup masuk mengikuti mereka. Begitu teleportasi selesai, kekuatan besar menyapu ke-5 orang itu, memisahkan mereka ke arah berbeda. Keparat, Mu Feng memakai keras. Dia tahu 3 gunung itu bukan tempat bermain. Kesalahan kecil saja bisa berujung kematian. Dia merasakan aura dingin dan muram mengelilinginya. Campuran antara kekuatan manusia dan hantu. Ini gunung 5 elemen. Tapi di mana Xiaoyan? Mu Feng mencabut pedang kayunya, mengalirkan doki biru gelap dan bersiap menghadapi ancaman kapanpun. Ludi dan Ling Xuan, keduanya sampai di tempat berbeda. Ling Xuan memandang sekeliling dengan cemas. Kemana yang lain? Ludi menggeleng. Tidak tahu, hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah. Ling Xuan mengamati alam sekitar. Ini bukan gunung 5 elemen. Ini mirip gunung Tianmu. Dan tempat ini jauh lebih berbahaya. Dia menarik nafas dalam-dalam. Lebih baik kita keluar dulu. Kita harus menemukan yang lain. Keduanya bergerak perlahan, menyusuri kabut tipis yang menutupi gunung. Di sisi lain, Xiaoyan dan Mu Yingying, keduanya terdampar di gunung tak berujung. Tempat paling misterius dan berbahaya. Sebelum masuk tadi, aku sudah merasa ada yang janggal. Ucap Mu Yingying lirih. Aku juga. Mari kita masuk lebih dalam dan pastikan. Namun sebelum Xiaoyan sempat menjawab, Mu Yingying tiba-tiba menyerang, melepaskan api suci biru. Xiaoyan terkejut, tetapi dia melihat kedipan mata dari gadis itu. Tanda bahwa serangan itu bukan permusuhan, melainkan peringatan. Ada sesuatu di sini yang menekan kekuatan kita. Ini bukan tempat biasa. Ada apa? Tanya Xiaoyan. Serangan Mu Yingying tadi jelas tidak melukainya, namun arah serangannya seolah sengaja menargetkan batu hati di tubuh Xiaoyan. Aku tidak tahu persis, jawab Mu Yingying perlahan. Tapi saat kau mengeluarkan sumber kekuatan api suci tadi, aku merasakan bahwa kau bukan pemilik sejatinya. Dia berkedip, matanya yang besar dan hidup tampak serius. Mungkin yang menguasai kekuatan itu bukan kau, melainkan roh api suci di dalam tubuhmu. Kau hanya menjadi media agar dia dapat mengeluarkan kekuatannya. Seranganku tadi ditujukan pada roh api suci itu untuk memaksanya jatuh tidur sementara.
Bagaimana mungkin? Xiaoyan terkejut. Aku menelan api suci itu. Sumber kekuatannya sudah ada di tubuhku. Tapi roh itu masih ada sampai sekarang. Saat menghadapi Guanglu beberapa saat lalu, dia memang menggunakan kekuatan sumber api suci untuk jurus penguburan langit batu. Tetapi kekuatannya terasa janggal, seolah bukan miliknya sendiri. Bahkan untuk penggunaan perdana, kekuatannya seharusnya jauh lebih destruktif. Menelan api suci bukan berarti kau langsung menguasainya. Jawab Mu Yingying tenang. Entah bagaimana, aku bisa merasakan bahwa roh api suci di tubuhmu punya kehendak lain. Api suci adalah kekuatan yang sangat menakutkan di dunia ini. Jika kau benar-benar menguasainya, Guanglu tadi seharusnya langsung hancur hanya dengan kekuatan sumbernya. Bahkan jika kau sengaja menahan kekuatannya, karena itu adalah api suci. Jadi aku yakin ada yang tidak beres dengan api suci di tubuhmu atau dengan roh di dalamnya. Lalu apa solusinya? Xiaoyan menenangkan diri dan bertanya. Jika Mu Yingying berani mengungkap ini, berarti dia punya cara. Dulu kau membantuku melewati tribulasi. Sekarang giliranku membantumu menyelesaikan persoalan ini. Anggap saja kita impas, ujarnya sambil cemberut manja. Setiap api suci akan menumbuhkan roh api suci, yang merupakan bagian dari api suci itu sendiri. Kekuatan api sucimu kini terbagi menjadi dua bagian, sumber api suci dan roh api suci. Jika kau ingin benar-benar menaklukkannya, kau harus memakan roh itu. Baru setelah itu, api suci di tubuhmu menjadi milikmu sepenuhnya. Memakan roh api suci, Xiaoyan memandangnya tercengang. Iya, jawab Mu Yingying tegas. Kalau tidak, suatu hari nanti dia bisa berubah dan mengendalikanmu. Roh api suci itu membenci manusia. Jadi berhati-hatilah. Xiaoyan terdiam, memikirkan hubungan antara Xinyan dan api jantung langit. Duduklah, tutup matamu. Biar aku lihat apa yang bisa kulakukan, kata Mu Yingying. Xiaoyan segera duduk bersila. Mu Yingying memancarkan api suci biru dari tubuhnya, lalu mengarahkan kekuatan itu ke dalam tubuh Xiaoyan. Namun setelah beberapa saat, dia menggeleng lemah. Tidak bisa, roh api suci di tubuhmu terlalu kuat. Hanya ahli di atas tingkat Do di bintang 7 yang bisa menanganinya. Jika kupaksakan, justru akan merusak sumber kekuatanmu. Untuk sekarang, lupakan dulu, kau belum cukup kuat untuk memakannya. Tapi awas, roh itu sangat bermusuhan. Xiaoyan mengangguk. Baiklah, tidak ada pilihan lain. Sekarang, ayo menuju Gunung Wuliang. Mu Yingying bangkit, berjalan menuju gunung yang tertutup kabut kelabu. Xiaoyan menatap punggungnya. Dia bergumam berlan. Kendali api sucinya bahkan lebih baik dariku. Tapi sejak awal aku tidak pernah melihat dia memanggil roh api suci. Apa dia sudah menyatu dengannya? Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri jalur berliku. Namun ada satu hal janggal. Aneh sekali, gumam Xiaoyan. Kita sudah berjalan cukup jauh, tapi tidak bertemu satupun binatang mati. Seharusnya makhluk yang bertahan di sini semuanya kuat. Ini tidak masuk akal. Tetap waspada. Kurasa jawabannya ada di puncak gunung. Balas Mu Yingying. Xiaoyan tidak menyahut, tapi tiba-tiba kekuatan panas di dalam tubuhnya bangkit. Xinyan terbangun. Apa yang terjadi tadi? Tanyanya khawatir. Tidak ada apa-apa. Mu Yingying sempat lepas kendali, tapi situasi terkendali. Xiaoyan menjawab datar. Mu Yingying ikut menimpali. Maaf, api suciku tadi bereaksi tak wajar. Xinyan tidak mencurigai apapun. Dia hanya melihat luka di tubuh Xiaoyan dan mengira itu akibat ledakan energi. Namun, dalam hati Xiaoyan menyimpan kegetiran. Jika Xinyan tahu hubunganku dengan api suci, aku bisa celaka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju tengah Gunung Wuliang, tanpa menyadari bahwa sebuah konspirasi besar tengah menunggu. Di puncak gunung, sebuah gua misterius dipenuhi darah. Bau amis menyengat, suara lirih terdengar. Lezat sekali. Binatang mati di gunung ini diciptakan untukku. Dengan ini, aku akan keluar dari tempat terkutuk ini. Manusia, pavilion pembakaran dupa. Suan Santian, suatu hari kalian semua akan bersujud di kakiku. Di sampingnya, dua kawah raksasa bergolak, penuh darah, esensi, dan inti iblis terus mengalir memasuki tubuh kecil makhluk itu, sampai darah menetes dari tubuhnya. Yemau, ada tamu, temui mereka. Seekor kucing hitam kecil bangkit, mengaum pelan, dan melompat keluar. Saat turun gunung, wujudnya berubah menjadi wanita memikat dengan aura menggoda. Astaga, tuanku benar-benar gila. Dia ingin memecah segel gunung Luoling dengan cara sekejap ini. Kurang ajar, gunung sebesar ini tapi tak ada satupun binatang mati. Kenshin berjalan perlahan. Suara langkahnya terdengar menggema di antara kabut putih pekat. Guru pernah bilang, binatang mati di gunung tak terbatas memang sedikit. Tapi setiap yang ada di sini sangat kuat. Tetapi aneh, sejauh ini belum bertemu satupun. Dia mengerang kening.
meraba udara sekitarnya yang dingin dan sunyi. Kabut di gunung ini begitu tebal hingga jarak pandang hampir nol. Jika bukan karena kekuatannya sendiri, mungkin Kenshin tak akan berani melangkah sejauh ini. Semakin dalam dia masuk, semakin terasa sesuatu yang tidak normal menyelimuti tempat ini. Di sini tak ada nafas kehidupan. Dia menatap puncak gunung yang diselimuti asap putih. Sorot matanya menajam. Mungkin benar kata guru, para penguasa gunung tak terbatas sedang merencanakan sesuatu. Nada suaranya dingin penuh rasa curiga. Tiba-tiba, ruang 3 meter di depannya bergetar, seolah robek dari dalam. Sebuah sosok ramping yang memancarkan aura aneh melangkah keluar. Siapa? Refleks, Kenshin berteriak. Aura kekuatan meledak. Ada tekanan mengerikan dari sosok itu. Tekanan yang hanya terasa dari musuh yang jauh lebih kuat darinya. Lawannya ini setidaknya setara Dodi bintang 7. Yemo menatapnya datar. Tidak perlu tahu siapa aku. Yang harus kau tahu, kau tidak boleh masuk lebih jauh. Pergilah. Apa yang terjadi kalau aku menolak? Kenshin memperhatikan lawannya dengan kewaspadaan tinggi. Wanita itu memiliki ciri-ciri hewan, telinga kucing, tangan dan kaki dengan struktur aneh, serta ekor berbulu yang bergerak pelan. Kalau begitu, aku akan mengusirmu. Nada suara Yemo berubah dingin. Dia bersikap sopan hanya karena tuanya sedang melakukan sesuatu yang penting dan tidak boleh diganggu. Selain itu, meski dia lebih kuat, ada sesuatu dari Kenshin yang membuatnya gelisah. Apa yang coba kalian sembunyikan? Jangan kira aku tidak tahu. Kenshin membalas tajam. Wajah Yemo berubah muram. Kalau begitu kau tidak boleh pergi. Cakar tajam keluar dari kedua tangannya. Dan tanpa ampun, dia menyerang. Tubuh Kenshin berkelebat secepat kilat, menghindari serangan mematikan itu. Tapi kekuatan serangan tersebut membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat, menandakan betapa ganasnya energi lawan. Kenshin mengumpulkan kekuatan di telapak tangannya, lalu menembakkan serangan balik. Ledakan energi beradu. Yemo bertahan santai, menggunakan kekuatan Dodi 7 bintang untuk menahan serangan itu. Lemah, dia mengejek penuh arogansi. Kenshin tersenyum tipis. Benarkah? Sebelum Yemo mendekat, dia mengeluarkan gulungan kuning dari dalam cincin penyimpanannya. Sesaat kemudian, aura besar membanjiri udara. Pupil Yemo mengecil. Benda itu terlambat. Kenshin membuka gulungan itu. Telapak tangan surgawi, teknik bertaraf tinggi, berbentuk tangan raksasa dari api terbentuk di udara. Panas yang menyapu kabut, membuat asap terpecah. Pergi! Tangan raksasa itu menyerbu, mengguncangkan seluruh gunung. Keparat, Yemo berteriak, memanggil kekuatan kegelapan. Ruang terbelah, membuka celah hitam yang memuntahkan sinar hitam seperti tombak neraka. Ledakan besar pun terjadi. Api dan kegelapan saling bertabrakan, menimbulkan gelombang kehancuran. Di bawah kaki gunung, Xiaoyan dan Mu Yingying segera merasakan getarannya. Fluktuasi apa ini? Xiaoyan menatap puncak gunung, merasakan energi api yang sangat kuat. Sepertinya ada orang-orang pavilion pembakaran dupa. Tapi siapa? Mu Yingying terlihat khawatir. Tidak ada waktu. Xiaoyan mempercepat langkahnya menuju sumber pertempuran. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.